Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu terima kasih sudah bergabung lagi malam hari ini untuk melanjutkan materi kita yang kemarin gitu ya Bapak Ibu. Hari ini kalau sesuai dengan jadwal yang telah di-share kita masuk ke purchase gitu ya. Tapi kemarin kan terpotong di terakhir menyisipkan kode pajak kalau nggak salah gitu ya. Terakhir itu menyisipkan kode pajak. Setelah itu bisa dilihat dulu di bab 3-nya. Kita melanjutkan dulu untuk aset tetapnya gitu. Untuk aset tetap yang tipe aset tetap pajak, tipe aset tetap dan rincian aset tetap seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang tertinggal nanti juga bisa lihat video rekamannya untuk belajar-belajar lagi, latihan-latihan lagi guna memperlancar dalam nantinya ujian seperti itu. Oke. Oke ya, Bapak Ibu ya, kita lanjutkan ke input aset tetap. Gitu. Bapak Ibu silakan dibuka ekuratnya. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu ya, ada kendala di ekuratnya. Oke, ada tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jika yang kemarin kita kan baru awalnya input data perusahaan ya. Jadi kita pakainya akun yang ini, fitur yang ini buat data perusahaan baru. Karena kita hari ini dan seterusnya melanjutkan data perusahaan yang sudah kita buat, yaitu Cybertron Communication yang kemarin gitu ya. Hari ini kita akan lanjutkan di aktiva tetapnya dan juga di purchase nanti atau pembelian. Maka fitur yang akan kita gunakan adalah buka data perusahaan. Seperti ini. Dia akan mencari data perusahaan yang Bapak Ibu simpan. Gitu ya. Makanya kemarin saya sudah sounding ke Bapak Ibu kalau bisa carinya disimpannya di folder yang mudah ditemui atau diberi nama foldernya terkhusus. Jadi jangan taruh di misalnya di dokumen tercampur-campur sama yang lain jadi nyarinya susah kita tracingnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah taruh di folder yang terkhusus, jadi memudahkan Bapak Ibu apabila misalnya terlupa atau tersisipkan. Jadi misalnya foldernya dikasih folder pelatihan akurat. Nah, jadi kan tinggal cari tentang pelatihan akurat itu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti ini. Seperti itu langsung kita oke. Loading seperti biasa, masukkan kata kuncinya itu adalah supervisor. Putri, ini belum Ya. berubah. Layarnya belum berubah. Oh, belum berubah ya, Bu? Oke, siap-siap. Saya stop dulu.
Sudah, Bu? Sudah ada tampilannya? Sudah. Sudah. Oke, yang tadi udah sampai sini Diulang Bu teman-teman. berarti Bu. Berarti diulang Oke, Bu. diulang. Oke, siap. Ntar dulu ya Bu ya, saya close dulu. Oke. Oke. Ini ada tampilannya teman-teman ya. Karena kita akan melanjutkan input data yang sebelumnya, kita buka data perusahaan ya. Kalau ini kan kemarin kita pakai fiturnya ini karena kita membuat data setup data awal perusahaan yang baru yaitu Cybertron Communication. Hari ini kita akan melanjutkan ke hari ketiga dan keempat, maka fitur ini akan kita gunakan di hari-hari berikutnya seperti itu. Kita buka data perusahaan, kita cari ya Bapak Ibu taruhnya di mana foldernya gitu ya. Kalau bisa taruhnya di folder terkhusus gitu. Jadi nanti kalau lupa juga bisa tracingnya bisa mudah. Tuh kita oke, loading, dia akan keluar kotak seperti biasa. Kita masukkan kata kuncinya supervisor kecil semua. Setiap Maaf kali Bu kita Tri. Kok uh, nggak berubah lagi? nggak berubah lagi Bu. Oke oke. Apa apa hanya di tempat saya ya? Mungkin sinyal saya yang jelek, mungkin teman-teman yang lain sudah kali ya. Yang Sama lainnya berubah. janji saya juga nggak berubah, Putri. Iya iya. Oke, saya close dulu deh Bu. Oke oke siap siap. Gak jalan gitu ya? Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, saya share screen lagi. Oke ya Bapak Ibu ya, kita pilih data perusahaan, kita cari foldernya ada di mana. Kemarin naruh Cybertron Communication-nya itu. Berubah Bapak Ibu? Enggak Bu. Nggak jalan. Eh, Aduh, nggak Yang jalan lain juga ya Bu gimana? ya? Tapi kalau di tempat saya kok nggak jalan ya Bu. Maaf. Oh jadi Iya, masih Bu, nggak jalan juga. tampilannya masih yang awal itu? Mm-mm. Iya, Bu, masih yang awal. Yang apa warna merah? Mm-mm. Iya, masih yang pemilihan apa? Buka data perusahaan. Ya, Mas. Oke, sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita pilih. Berubah nggak Bu? Ada buka database lokal. Berubah Belum, Bapak Bu. Ibu. Belum berubah juga ya Pak? Ya, Baru apa belum. nih? Jadi masih gambar yang itu, yang kotak itu memanjang. Ya, iya tampilan awal, Bu. Oke, saya live dulu ya Pak ya. Ntar saya join lagi. Sebentar, mohon maaf.
Sudah berubah Bapak Ibu? Jadi buka database? Belum. Belum ya Bu ya? Gimana ini? Aduh, ntar dulu, oke. Oke, sebentar. Sudahkah berubah yang buku besar Kasbang? Belum, Ibu. Belum Bu. ya? Lalu ya Bapak Ibu ya. Saya sih sudah. Nah, sudah itu tadi. Atau saya pandu aja Bapak Ibu sampai dengan masuk ke sini? Boleh? Sini udah berubah jadi halaman text bar yang ada buku besar Ya, dan lain-lain. Sudah. Kalau Sudah. sekarang sudah. Udah. Sudah. Bapak Ibu bisa sampai di sini? Atau saya pandu? siap bisa. Bisa, Bu. Sudah. Oke, siap. Oke ya Bapak Ibu ya, fitur yang akan kita gunakan untuk hari ketiga dan keempat berarti buka database gitu ya. Karena yang awal itu sudah kita gunakan di hari kemarin untuk membuat database perusahaan yang baru. Karena hari ini kita akan melanjutkan input data perusahaan seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu menggunakan fitur yang buka database gitu ya. Oke. Bapak Ibu boleh silakan dilihat modulnya yang masih di bab 3 tentang persiapan data base perusahaan di bagian 3.3 aset tetap. Kemarin kan kita sudah memasukkan syarat pembayaran dan kode pajak serta menyisipkan di pelanggan dan pemasok gitu ya. Hari ini kita lanjutkan dulu baru kita masuk ke dalam bab 4 yaitu adalah purchase atau pembelian seperti itu. Oke. Untuk kita menyisipkan melanjutkan input data aset tetap, kita mulai dari daftar seperti itu, terus kita pilih aktiva tetap. Karena di sini yang pertama adalah tipe aset tetap pajak, maka kita pilih tipe aktiva tetap pajak. Oke. Sudah, Bapak Ibu? Sudah sampai sini? Sudah. Sudah. Oke. Di situ ada dua Bapak Ibu untuk tipe aset tetap pajak, ada bangunan permanen dan bukan bangunan kelompok 1, seperti itu. Ada umur ekonomi serta metode penyusutan pajak. Metode penyusutan pajak kan ada beberapa macamnya, ada metode garis lurus, terus juga ada saldo menurun ganda, seperti itu. Kalau untuk di sini sesuai dengan modul metodenya menggunakan garis lurus. Caranya kita klik di bagian sebelah kiri teks barnya ada klik baru. Maka kita klik baru muncul tipe aktiva tetap pajak, metode penyusutan gitu ya Bapak Ibu ya. Terus juga ada estimasi umur pajak. Tipe aktiva tetap pajaknya apa Bapak Ibu? Silakan diketik. Kalau di situ berarti bangunan permanen gitu ya. Bangunan permanen. Metodenya apa? Metodenya sesuai dengan yang di modul garis lurus. Oke. Estimasinya berapa? 20 tahun. Oke Bapak Ibu, sudah. Kalau tarif penyusutan itu nanti akan menyesuaikan dari estimasi umur pajak yang kita inputkan. Jadi nanti dia akan menyesuaikan dengan tipe dan estimasinya. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Sudah. Maka kita klik OK. Belum muncul, kita klik perbaharui. Seperti itu. Nah, ini penyusutannya, presentasinya sudah muncul otomatis, walaupun tadi kita tidak input ya. Gitu. Memang muncul otomatis sesuai dengan estimasi umur dan tipe aset tetap pajak. Nah, di situ kan ada dua ya Bapak Ibu ya. Nah, caranya untuk yang kedua sama, kita klik baru lagi, kita masukkan lagi apa tuh namanya itu bukan bangunan kelompok 1. Bukan bangunan kelompok 1 gitu ya.
Metodenya sama, masih di garis lurus. Estimasinya berapa Bapak Ibu? Di situ 4 tahun. Oke, silakan diisi dahulu, bukan bangunan kelompok 1. Untuk tipenya, metodenya garis lurus, estimasinya 4 tahun. Kalau sudah Bapak Ibu, silakan diklik OK. Kita perbaharui, secara otomatis dia persentasenya muncul di 25%. Seperti itu. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Atau teman-teman yang lain ada yang ketinggalan atau baru bergabung? Sudah sampai sini semua? Atau ada yang baru bergabung? Sudah ya? Oke. Di sini kita sudah menginput tentang aset tetap di tipe aset tetap pajak. Yang kedua ada tipe aset tetap. Oke, di tipe aset tetap kita pilih ada di daftar atau list. Kalau teman-teman yang menggunakan bahasa Inggris, kita ke aktiva tetap, kita pilih tadi kan tipe aktiva tetap pajak. Nah, ini yang kedua adalah tipe aktiva tetap. Kita pilih yang kedua, silakan diklik. Maka dia akan muncul sama seperti tipe aktiva tetap yang tadi sebelumnya kita input gitu ya, bangunan permanen dan bukan bangunan kelompok 1. Caranya sama, kita klik teks bar yang ada di sebelah kiri baru, nah ini akan muncul seperti ini. Sesuaikan dengan data yang ada di modulnya. Tipe aktiva tetapnya apa? Bapak Ibu, ruko. Gitu ya, ruko. Tipe aset tetap pajaknya apa? Bukan bangunan permanen. Oke, kita pilih bangunan permanen, dia otomatis metode taksiran umur ekonomis pajak, tarif penyusutan pajaknya otomatis sudah terisi pada saat kita memilih dari tipe aset tetap pajak ini. Ya. Coba kalau misalnya kita pilih ya bukan bangunan kelompok 1. Nah, ini akan berubah kan ya. Tuh. Karena ini ruko, berarti kan dia bangunan permanen. Kita pilihnya bangunan permanen, maka otomatis dia akan keluar metode taksiran umur ekonomis dan tarif penyusutan pajaknya. Oke, Bapak Ibu sudah sampai sini? Sudah. Sudah, kita klik OK ya Bapak Ibu ya. Oke, kita perbaharui. Di situ ada 2, silakan diinput lagi yang satunya yaitu adalah motor. Motor tipe aset tetap pajaknya berarti kalau motor itu bukan bangunan kelompok 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, itu akan muncul secara otomatis metode taksiran umur dan tarif penyusutan pajaknya. Oke. Setelah itu kita klik OK. Kita perbaharui, sudah masuk Bapak Ibu, motor dan ruko. Seperti itu. Sudah sampai sini? Sudah, Bu. Udah. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah rincian aset tetap. Rincian aset tetap sama masih ada di daftar. Kita klik aktiva tetap. Kita pilih daftar aktiva tetap yang paling bawah. Oke. Nah, di sini ada teks bar lagi. Caranya sama seperti yang tadi 2 sebelumnya. Kita klik baru keluar. Ini ya. Seperti itu. Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan data yang ada di modul. Kode aktivanya berapa? Kode aset tetap B strip 01 gitu ya Bapak Ibu ya. Tipe aktivanya apa? Ruko. Tanggal belinya berapa ruko itu? 1/5/2014. 01/05/2014. Tanggal pakainya berapa? Tanggal beli dan tanggal pakai itu sama kalau di modul gitu Bapak Ibu ya, berarti tanggal beli dan tanggal pakainya 01/05/2014. Keterangannya apa Bapak Ibu? Di situ ada keterangannya ruko 2 lantai. Ruko 2 lantai. Gitu. Oke. Di sini ada umur bulan aktiva, ya, metode penyusutan. Terus juga ada akun aktivanya, ada akun akumulasi penyusutannya, ada akun beban penyusutannya. Gitu. Sampai sini Bapak Ibu sudah?
Udah. Oke, kita masukkan estimasinya berapa Bapak Ibu? 20 tahun gitu kan ya. Metode penyusutannya garis lurus. Terus akun aktifanya apa? Karena ini ruko gitu ya Bapak Ibu, berarti dia adalah gedung. Akun akumulasi penyusutannya berarti dia adalah akumulasi penyusutan gedung. Akun beban penyusutannya berarti apa? Berarti kita cari yang memang sesuai dengan akun aktifanya gedung. Oke, biaya penyusutan gedung. Ya, kalau bahasa Inggrisnya berarti dia depreciation expense of building gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah diisi semuanya. Silakan boleh disesuaikan dulu. Bu, di saya kok nggak ada biaya penyusutan gedung ya? Pakai bahasa Inggris kah Bu? Enggak, bahasa Indonesia kok. Oh, ada. Coba cari lagi Bu. Biaya penyusutan gedung. Coba dicari pelan-pelan Bu, di paling bawah. Bu Tri boleh tanya, Oke, Boleh? ketemu. itu kalau tanggal beli sama tanggal pakainya beda bulan ya, misalnya belinya Mei, pakainya Juni, terus penyusutannya dia hitung dari tanggal beli atau tanggal pakai ya? Dari tanggal beli sih Bu biasanya. Hmm, Kalau misalnya kalau di soal-soal yang saya temui, tanggal belinya sama dengan tanggal pakai, biasanya seperti itu. Dan penyusutan itu biasanya terhitungnya dari tanggal belinya sih Bu, gitu. Jadi dia beli itu sudah terhitung kita sama saja menggunakan manfaat dari misalnya ruko atau kendaraan seperti itu. ya. Terus yang kedua Ibu, Mm-mm. misalnya tanggal belinya 31 Mei, Mm-mm. itu apa udah dihitung biaya penyusutannya 1 bulan Mei itu? Oh, berarti nanti dihitung 1 bulannya di 31 Mei Iya. Juni, seperti itu. Oh, maksudnya jadi kalau pas buku Mei dia belum dihitung biaya penyusutan ya? Belum, dia kan tanggal 31 itu kan berarti kan 1 bulan itu kan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 gitu ya Bu ya. Berarti penyusutannya nanti dia di tanggal 1 mulainya sampai dengan tanggal 31-nya itu gitu. Kalau misalnya Oh, kita taruh di Juni apa tadi Mei gitu ya, itu kan berarti kan nggak proporsional gitu ya. Kita memang sudah belinya di bulan Mei, tapi kan menggunakannya itu kan belum 1 bulan full itu kan, gitu. Jadi profesionalnya lebih baik dihitungnya di Junikan saja sih nggak apa-apa seperti itu. Kecuali kayak tadi kita beli benar-benar tanggal belinya tanggal 1, tapi kan mau pakainya tanggal berapa kan itu tergantung dari si pemiliknya seperti itu. Tapi apabila memang kita mau jual lagi kan biasanya kan nanti kan akan dihitung penyusutannya atau misalnya mau jual gedung mau dinilai dengan appraisal gitu ya, dengan jasa penilai gedung ya terhitungnya dari kapan kita belinya itu. Biasanya misalnya atau pakai akta notaris atau pakai SHM atau yang lain-lainnya. Nah, terhitungnya dari tanggal yang tertera di situ. Seperti itu. Tapi Ibu, itu kan checklistnya aktiva tetap fiskal. Mm-mm. Kalau secara pajak kan, misalnya belinya nggak tanggal 1, misalnya belinya tanggal 30 Mei, itu kan udah dihitung 1 bulan ya. Tapi kalau akurat ini berarti, misalnya kita 30 Mei, dia Mei-nya nggak hitung penyusutan, berarti bukan secara fiskal ya Ibu ya. Ini cuman tikmaknya berarti, maksud saya nggak matching ya, nggak cocok ya sama ininya Ibu ya. Perhitungan biaya penyusutannya ya. Ya, kalau memang Ibu mau ditaruhnya di Mei, boleh aja Bu. Tapi kalau misalnya saya ditaruhnya mendingan belinya tanggal 31. Ya kalau misalnya mau lebih profesional ya di bulan yang awal bulan lagi seperti itu. Tapi kalau Ibu mau menghitungnya di Mei gitu ya,
ya boleh saja seperti itu. Tapi kalau misalnya mau dihitungnya di Juni, karena itu kan 31 ya, tanggal-tanggal transisinya akhir bulan, boleh mundurkan agar memang penggunaannya itu di 1 bulan full itu, seperti itu. Kalau ibu mau di tanggal 31 juga nggak apa-apa, tapi memang ya kita kan secara penggunaannya ya memang belum 1 bulan itu ya, jadi boleh sih ke tanggal 1-nya itu. Kecuali ibu udah menggunakannya di minggu kedua gitu, mau tidak mau ya kan, berarti kita kan ada di pertengahan ya, jadi mau tidak mau ya harus dihitungnya di dalam 1 bulannya itu secara full, seperti itu. Oke, Bu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sudah. Kita baru ke ruko ya, satu lagi motor. Udah Bapak Ibu? Boleh? Sudah? Kalau misalnya sudah disesuaikan semuanya, boleh disimpan dan baru. Tuh. Apa bedanya sih ya simpan baru dan simpan tutup? Kalau misalnya simpan baru, Bapak Ibu mau menginput data di teks bareng sama tadi tuh ya, daftar yang aktiva tetap ini mau melanjutkan. Tapi kalau misalnya di modul ternyata aktiva tetapnya itu cuma 1, ruko saja gitu ya, baiknya simpan dan tutup. Tapi karena ini kita masih ada 1 lagi, Bapak Ibu silakan simpan dan baru. Itu untuk memudahkan apa sih Bapak Ibu, nanti kode aktivanya kodenya ini ya kita simpan dan baru. Oke, sumber dana. Saya kok ada notifikasi ya, Bu? Nah, itu sumber dana belum Sumber dimasuk. dana belum dimasukkan. Oke, Bapak Ibu ada notifikasi ini ya. Silakan berarti Bapak Ibu masukkan di bagian pengeluaran. Oke, klik di bagian di sini ada umum pengeluaran gitu ya. Klik di bagian pengeluaran Bapak Ibu, boleh silakan. Ada di bagian pengeluaran. Jadi kita kan tadi ada harganya tuh ya Bapak Ibu ya, beli si rukonya itu harganya itu ada 2.400.000.000 gitu ya Bapak Ibu ya, 2 miliar harganya, 2.400.000.000. Silakan dimasukkan 2.400.000.000. Nah, 2.400.000.000 itu kode akunnya apa? Karena ini kita baru awal, jadi kita masukkannya di opening balance equity gitu. Opening balance equity ini nanti juga di akhir bulan akan kita lakukan proses akhir bulan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap yang ada di entitas kita. Gitu ya. Nanti juga opening balance ini akan kita tutup menjadi return earning seperti itu. Jadi nanti di akhir kita menginput aktiva tetap ini, nanti kita akan lakukan proses akhir bulan seperti itu untuk menghitung semua aktiva. Terus juga misalnya Bapak Ibu nanti kiranya ada transaksi yang menggunakan mata uang asing gitu ya, biasanya kan kalau mata uang asing misalnya Bapak Ibu mau di kursnya dengan rupiah berapa, nah itu fungsi dari proses akhir bulan. Kata lainnya mah, kata gampangnya mah biar balance gitu ya. Tuh, jadi menghitung semua transaksi aktiva tetap. Terus kalau misalnya ada transaksi dengan bukan dengan mata uang rupiah gitu ya, yang mau nanti dikurskan dengan rupiah seperti itu. Nah, pengeluarannya itu kita cari Bapak Ibu di sini. Boleh diklik di sini, kalau nggak tahu akunnya kan belum tentu hafal gitu ya. Cari opening balance. Nah, kalau ini udah keluar nih opening balance equity. Kalau misalnya belum kelihatan, kita klik aja opening. Itu langsung keluar ya Bapak Ibu ya. Kita klik 2 kali. Nah, seperti itu. Kalau nomor akun mah kan kita nggak hafal gitu ya. Kalau saya juga nggak hafal cuma 3 itu apa gitu. Tapi kalau 100 ini kan dikembalikan lagi kepada kepentingan entitas itu. Mau nomorinnya berapa itu sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Tanggalnya Bapak Ibu disesuaikan lagi gitu ya. Tanggalnya tanggal berapa Bapak Ibu? Kalau di yang tadi kita masukkan datanya adalah 1 Mei gitu ya. Itu benar Bapak Ibu, 1 Mei tanggalnya. Betul. Terus ininya ada akunnya 31001 opening balance
kita masukkan jumlahnya Bapak Ibu. Gitu ya. Jumlahnya berapa? 2.400.000.000. Oke. Oke, mau dicek lagi Bapak Ibu karena ini nolnya banyak, takut ketinggalan 1 atau kelebihan 1. Nah, jadi 2.400.000 rupiah. Gitu. Oke. Oke, sudah. Oke, Bapak Ibu sudah. Kalau sudah, kita simpan dan tutup boleh. Oke ya. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Sudah. Oke, kita simpan dan tutup. Oke, kita perbaharui sudah masuk datanya Bapak Ibu. B01, ruko 2 lantai, ruko, gitu ya. Nah, seperti ini. Ada satu lagi Bapak Ibu, datanya adalah motor. Motor itu kode aset tetapnya adalah K01. K-01. Sesuaikan dulu ya Bapak Ibu, silakan diinput sesuai data yang ada di modul. Ini aktifannya adalah motor, tanggal belinya adalah 1/2/2018. 01/02/2018. Tanggal pakainya berarti sama juga 01/02/2018. Keterangannya di situ adalah Kawasaki Ninja ZX 10R. Kawasaki Ninja ZX 10R gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di situ ada berapa umur aktifannya? 4 gitu ya. Terus pakai metode penyesalan adalah garis lurus. Berarti kalau akun aktifannya apa Bapak Ibu? Kalau ini motor berarti kendaraan. Akun akumulasi penyusutannya berarti akumulasi penyusutan kendaraan. Akun beban penyusutannya adalah biaya penyusutan kendaraan. Oke? Sampai sini sudah Bapak Ibu. Silakan disesuaikan lagi dengan data yang ada di Ibu mohon maaf, tanggal belinya tanggal berapa Bu? Yang motor Bu? 01/02/2018. 1 di saya 2015 di itunya. Di mana tuh? Di modul ya, Bu? Iya, di modulnya 2015. 2015. Iya, 2015. Ikut modul apa ikut Ibu? Boleh ikut saya, Bu. Mohon maaf, Ya. berarti ada kesalahan ketik lagi. Kita samakan 2018. Oke ya, Bapak Ibu ya. Di situ harganya 480, sumber dananya sama seperti kayak ruko, itu opening balance equity. Oke, sudah. Berarti sebelum keluar notifikasi, kita ke sebelahnya dulu nih Bapak Ibu ya, umum dan pengeluaran. Gitu ya. Ke pengeluaran, kita akunnya kita cari lagi. Tadi apa? Opening balance gitu ya Bapak Ibu ya. Kita klik 2 kali, tinggal kita masukkan jumlahnya. 480 juta. Oke, hati-hati dari nolnya ini takut kelebihan ataupun kekurangan. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Oke, sudah. Sampai sini. Bu, saya sudah terlanjur ketik 2015 dan nggak bisa dirubah ke 2018, Bu. 2018. Saya udah save, tadi sudah save. Sudah save? Ya udah nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Palingan nanti penyusutannya jadi lebih banyak tahunnya, nggak apa-apa tapi. Kalau sudah terlanjur tidak apa-apa. Oke. Ibu mohon maaf, saya belum beranjak dari yang Mana Ibu? Dari mana? ruko, karena ketika diklik opening balance itu pasti langsung ke akun baru. Jadi ada notif itu estimasi umur harus lebih besar atau sama dengan 1 tahun.
Terus umur bulan aktifanya di ruko itu nggak bisa lebih dari 11 tahun. Coba share screen, Mbak. Oke. Baik. Share screen ya. Coba share screen dulu, Mbak Neng. Oke. Bentar, Bu. Mohon maaf. Kayaknya salah ngisi kolom deh. Di yang bulan kali. Ya, yuk Harusnya di yang tahun. coba di share screen dulu. Soalnya kalau saya disuruh membayangkan juga nggak hafal tempatnya. Jadi di share screen. Nah, ya ini ruko ya. Iya, Beb. Nah, ini di sini nih, di bulannya ini nih, Mbak. Jangan di sini, tapi ngetiknya di umur bulan yang 0. Oh, Ya, situ mah kosongin aja, sininya 20. karena tadi saya ini kali ya split gitu ya. Ya, dah langsung. Nah, kita ke pengeluaran tuh, Mbak. Klik pengeluaran. Sampingnya umum itu kan ada pengeluaran. Nah, pengeluaran. Nah, kita klik akunnya. Nah, itu tanda itu. Oh Ya, ya. nah, Oh ya, oke. ya, ya Berarti siap ya. Dia tinggal di input ya. Siap. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ini saya stop share ya. Iya. Oke, iya. Memang begitu Bapak Ibu. Jika makanya kan kalau misalnya saya terlalu cepat, boleh Bu jangan cepat-cepat gitu ya. Karena saya juga merasakan dulu waktu pelatihan ini dan apalagi sertifikasi gitu ya. Instrukturnya tuh cepat sekali. Terus kan namanya kita baru menggunakan Accurate gitu ya. Walaupun saya di kampus juga mengajarkan Accurate, tapi pada waktu kita pelatihan dan sertifikasi tuh beda gitu ya auranya. Jadi instruktur cepet banget, jadi saya ketinggalan. Nah, udah ketinggalan tuh pasti panik tuh gitu. Saya paham itu, Mbak Neng itu temennya udah nyampe si motor gitu ya, saya mah udah di ruko aja, gimana nih gimana. Nah, karena panik itu jadinya seperti itu. Nggak apa-apa teman-teman, jadi kalau ntar ada kesusahan bisa langsung share screen aja, jadi cepet ketemu solusinya. Saya share screen lagi ya. Oke, kita masukkan lagi yang Kawasaki Ninja tadi ya, yang motor, yang kedua dari Aktiva tetap. Setelah itu kita, Bapak Ibu udah ya, di opening balance ya, kita simpan dan tutup. Oke, kita perbaharui seperti itu. Oke, ini kita sudah selesai di bagian bab 3 tentang persiapan database perusahaan lanjutan sampai dengan rincian aset tetap. Setelah itu kita akan melakukan proses akhir bulan Bapak Ibu gitu ya. Karena proses akhir bulan itu untuk memperhitungkan segala aset tetap yang sudah kita punya atau kita input gitu diperhitungkan di proses akhir bulan. Seperti itu. Oke, proses akhir bulannya adalah caranya seperti ini di aktivitas ya. Boleh Bapak Ibu teks barnya dikeluarin aja gitu ya biar nggak bikin bingung. Di aktivitas tuh sudah kita pilih periodik proses akhir bulan. Sudah Bapak Ibu, kita klik ya. Nah di situ dipilihnya adalah proses akhir bulan, kita pilih yang Desember. Tahunnya sesuai dengan tahun tutup buku kita yaitu kan 2022. Jadi periodenya adalah periode Desember, tahunnya adalah tahun 2022. Kita klik oke. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Udah, Bu. Udah. Oke, kita klik oke ya Bapak Ibu ya. Nah, proses akhir bulan telah selesai. Ada satu step lagi Bapak Ibu untuk mengakhiri bab 3 kita, yaitu dengan membalancekan opening balance ke return earning. Seperti itu. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Untuk mengetahui berapa jumlah dari opening balance-nya itu, Bapak Ibu bisa ke laporan. Sebentar. Bapak Ibu bisa ke laporan terus oke ke daftar laporan. Nah, di sini ada laporan keuangan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu. Terus nih ada banyak, ada buku besar, laporan keuangan, kas dan bank dan lain-lain. Bisa kita buka di laporan keuangan neracanya yang neraca standar.
Seperti itu, Bapak Ibu bisa memilihnya dari tanggalnya per tanggal berapa, kita terakhirnya itu ya 31 Desember 2022. Oke, sudah sampai sini Bapak Ibu? Kalau misalnya sudah, kita klik OK. Misalnya, oke ya. Kita lihat opening balance-nya adalah di sini nih Bapak Ibu nih. Opening balance-nya. Nih, di angka ini. 2485.300. Gitu ya. Makanya nanti kita akan menjurnal opening balance itu terhadap return earning sebesar nilai dari opening balance-nya 2485.300. Cara melihatnya, kalau Bapak Ibu tadi sudah hafal, lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya mau tahu lebih pasti caranya seperti itu, kita lihat aja di laporannya tadi. Ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah sampai sini, tapi berarti 2485.300. Oke, caranya bagaimana? Bapak Ibu silakan ke bagian buku besar. Kita ke jurnal, bukti jurnal umum gitu ya. Nah, Bapak Ibu silakan diinput di tanggal berapa Bapak Ibu boleh. Itu adalah karena kita di proses akhir bulannya adalah 31/12/2022 gitu ya. Nah, voucher nomornya sesuaikan saja dengan yang muncul awalnya ini, description-nya. Kita akan menjurnal opening balance tadi ya. Opening balance itu terhadap si return earning. Jadi apa? Di sini adalah reklasifikasi gitu ya namanya, atau misalnya mau penjurnalan atau misalnya proses akhir bulan juga boleh. Reklasifikasi tadi apa? Opening balance terhadap return earning. Return earning. Itu ya Bapak Ibu. Mulai disesuaikan dulu, berarti account number-nya itu kita kalau misalnya mau cari yang lebih mudah di sini, terus kita cari sebentar, kita cari berarti di sini adalah opening balance-nya dulu. Kita cari aja opening balance, kita klik 2 kali, sudah muncul. Tadi angkanya berapa? 24 berapa? 35.800. 24 berapa tadi? 2485.300. Nah, di sini 2485.300 nih ya Bapak Ibu ya. 2485.300. Oke, kita masukkan di sini adalah 2485.300. Ya, seperti itu. Nah, lawannya ini apa nih Bapak Ibu? Lawannya adalah return earning kan gitu ya. Tinggal kita cari si return earning-nya, kita klik 2 kali, berarti otomatis dia akan terisi di kredit. Seperti itu. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Kalau sudah, ketinggalan Bapak Ibu di mana Bu? Sampai mana? Ada yang ketinggalan? Jika sudah, Bapak Ibu boleh simpan dan tutup. Seperti itu. Oke. Bu, boleh tanya? Kalau tadi misalnya kan udah proses akhir bulan, terus ternyata mau revisi, lihat-lihat ada salah, terus proses akhir bulan lagi, habis setelah bikin edit-edit angkanya, boleh ya? Boleh Bu. Karena salah satu kemudahan dari Accurate itu, kalau misalnya ada kesalahan bisa kita tracing
lebih awal, ya lebih bagus kan kalau kesalahan tidak berlarut-larut. Nanti kita proses akhir bulan lagi, berarti kan laporan keuangannya pasti akan berubah tuh angkanya sesuai dengan revisi atau yang kita edit. Nah, baru kita lakukan proses akhir bulan. Dan misalnya kita reklasifikasi di opening balance ini ke return earning-nya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah silakan disimpan dan tutup. Oke. Ya, kita close semua teks bar yang ada di sini, Bapak Ibu. Untuk materi yang di bab 3 tentang data perusahaan lanjutan itu sudah selesai. Sudah selesai untuk input semua data perusahaan dari profil sampai dengan terakhir tadi aktif atau tetap, dan juga diakhiri dengan proses akhir bulan dan juga reklasifikasi opening balance terhadap return earning. Seperti itu. Boleh tanya lagi, Bu? Boleh. Itu proses akhir bulan cuman buat balik return earning ya? Atau buat Kalau apa lagi? proses akhir bulan itu untuk menghitung semua aktiva yang telah kita input sih Bu. Bisa aset-aset, semua aktiva seperti itu. Kalau proses akhir bulannya, tapi kalau return earning itu istilahnya membalancekan gitulah, akun baru yang tadi aktif itu, yang tadi kita inputkan itu nominalnya, seperti itu. Oh, berarti kesimpulannya proses akhir bulan cuman untuk biaya penyusutan ya, Ibu ya? Ya, untuk menghitung biaya-biaya penyusutan juga bisa. Karena kan aktiva tadi kan berkaitan dengan biaya penyusutan gitu ya, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Oke, Bapak Ibu boleh dibuka untuk kita masuk ke bab 4 ya, tentang pembelian purchase atau purchase pembelian seperti itu. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk menyelesaikan bab 4 seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk besok kita masuk ke bagian penjualan atau sales seperti itu. Boleh Bapak Ibu dibuka dulu. Dibuka dulu modulnya Bapak Ibu, silakan. Oke. Oke, setelah itu di dalam purchase itu atau di modul bab 4 itu banyak terdiri dari beberapa fitur gitu ya Bapak Ibu. Kalau di sini, kalau di pembelian saya perlihatkan, nah ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam transaksi pembelian. Biasanya akan kita mulai dari purchase request atau permintaan pembelian, nanti akan dilanjutkan dengan purchase order atau pesanan pembelian, receive item atau pengiriman atau penerimaan barang gitu ya. Nanti kan biasanya akan kita kirimkan beserta dengan fakturnya gitu. Nah, pada saat kita mengirimkan barang itu kan bisa terjadi retur ya. Kalau retur berarti adanya pengembalian barang tersebut. Kalau misalnya retur itu kan terjadi karena misalnya spesifikasi barang yang diminta tidak sesuai atau barangnya cacat misalnya. Jadi adanya pengembalian barang seperti itu. Kalau misalnya tidak terjadi retur, berarti dari faktur itu langsung dilanjutkan ke pembayaran seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, kurang lebih fitur-fitur yang ada di bab 4 yaitu di pembelian seperti itu. Oke Bapak Ibu, silakan dilihat di bukti transaksi yang pertama purchase request 1, situ adanya purchase request gitu ya kepada siapa nih, kepada si Samsung dan si Apple seperti itu Bapak Ibu. Ini ada dari departemen penjualan ke untuk penambahan stok. Untuk informasi, pada saat kita melakukan purchase request ini belum mempengaruhi posisi laporan keuangan kita karena ini adalah baru ibaratnya memo internal untuk
yang ada di dalam perusahaan gitu. Jadi baru permintaan, belum ditindaklanjuti ke pesanan ataupun ke tahap selanjutnya yaitu penerimaan barang seperti itu. Jadi ini belum mempengaruhi dari posisi keuangan perusahaan gitu, karena ini baru memo nih, baru penambahan stok. Makanya ini dari departemen penjualan seperti itu, baru permintaan pembelian, baru request gitu. Request kan baru mau diajukan begitu ya kurang lebih Bapak Ibu, jadi belum mempengaruhi. Ketika nanti sudah ke step selanjutnya, baru bisa mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Misalnya ada pesanan ataupun bisa sampai penerimaan barang dan lain-lainnya seperti itu. Oke, di situ bisa dilihat ada permintaannya dari jenis Samsung Galaxy Note 10 ada 50, Samsung Galaxy Fold-nya ada 40, ada Apple iPhone X Max-nya ada 50. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi caranya adalah Bapak Ibu tadi ya, kita klik di bagian pembelian, muncul fitur ini. Setelah muncul fitur ini, kita klik purchase request. Setelah muncul purchase request ini, di sini ada sesuaikan saja Bapak Ibu dengan data yang ada di modulnya, seperti itu. Datanya apa Bapak Ibu di situ? Di sini kan ada ya, ada request nomor gitu ya, tanggal permintaannya, terus request date dan lain-lainnya. Jadi request nomornya berapa sesuaikan Bapak Ibu, PR strip 01. Bisa dilihat di modulnya request date-nya berapa Bapak Ibu sesuaikan 2 Januari 2023 02 01 2023 seperti itu. Nah, kalau sudah mengisi, kita masuk ke dalam barang yang akan diinputkan seperti itu. Caranya ada di item, ada gambar ini, kita klik gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini muncul nih, kita ulang ya. Nah, kita menginputkan barangnya tadi kan ada Samsung gitu ya, terus ada iPhone X Max. Caranya kita ke ya item, kita klik di samping sini, maka akan muncul. Ini adalah data dari awal yang kita input di data awal perusahaan. Data barang dan jasa. Tuh, kalau Bapak Ibu masih ingat kemarin sebelum ada tulisan selamat datang di Accurate, nah itu kan ada input barang dan jasa. Nah ini adalah hasil dari inputan kita kemarin, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tadi ada apa tuh, ada Samsung Galaxy Note 10. Nah ini dia nih, kita klik 2 kali. Nah masukkan data-datanya, ada HP 01 Samsung Galaxy 10, kuantitinya sesuaikan Bapak Ibu gitu ya, kuantitinya disesuaikan. Setelah Bapak Ibu sesuaikan, berapa kuantitinya di situ? Ada 50 ya, bukan ya, ada 50, kuantitinya disesuaikan 50 gitu ya. Terus di situ ada apa lagi Bapak Ibu? Require date-nya. Require date-nya itu Bapak Ibu bisa isi dengan tanggal berapa, tanggalnya si permintaannya, sebentar, tanggal 10, soalnya adalah tanggal diperlukannya di sini nih Bapak Ibu ya. Tanggalnya adalah tanggal berapa sesuai dengan di sini, tanggal diperlukannya 9. Berarti di sini kita inputnya, kuantitinya kita ganti dulu berapa sesuai sama datanya 50. Require date-nya kita isi, tanggal diperlukannya adalah tanggal 9/01/2023 gitu ya, seperti itu. Oke, ini kita enter saja, akan muncul baru-baru. Kita klik lagi, kita butuhnya apa lagi Bapak Ibu setelah Samsung Galaxy Note 10, kita butuhnya adalah Samsung Galaxy Fold ya. Samsung Galaxy Fold-nya ada berapa, kita sesuaikan itu adalah
40. Sesuaikan lagi nih Bapak Ibu required date-nya. Tadi tanggal diperlukannya sesuai dengan yang diminta, tanggal diperlukan 09/01/2023. Berarti ini juga 09/01/2023. Oke. Ada lagi yang ketiga yaitu X-Max, Apple iPhone X-Max 50. iPhone X-Max ya. Berapa butuhnya di situ 50. Oke. Setelah itu tanggal required date-nya diperlukannya 09/01/2023. Oke. Sudah Bapak Ibu sampai di sini. Sudah, silakan dicek kembali di request nomornya, request date, itemnya kita butuh Samsung Galaxy Note 10 50 betul. Terus Samsung Galaxy Fold 40, iPhone X Max ada 50, required date tanggal 9/2023, request date-nya ada di tanggal 2 Januari 2023. Seperti itu Bapak Ibu. Sudah. Jika sudah, kita bisa lihat dulu sebelum kita mengklik simpan dan baru atau simpan dan tutup untuk trik kita nanti menjawab mengerjakan soal gitu ya pada saat ujian nanti hari Selasa minggu depan. Bapak Ibu kalau bisa sebelum mengklik simpan dan tutup atau simpan dan baru, Bapak Ibu lihat transaksi selanjutnya yang nomor 2. Yang nomor 2 ternyata purchase request gitu ya. Purchase request itu nanti takutnya setelah ini ada transaksi untuk misalnya mengirimkan barang gitu ya. Nanti soalnya kalau mengirimkan barang dia ada ada di sini ada menu lagi nih biasanya gitu. Jadi untuk mentriknya itu untuk mensiasati waktu seperti itu. Saya biasanya kalau misalnya input itu saya lihat dulu transaksi setelahnya itu apa. Kalau misalnya berkaitan dengan transaksi yang sedang kita input, misalnya dari kita purchase request mau mengirimkan barang atau mengirimkan faktur atau tagihan dan lainnya, berarti kan berkaitan. Nah, biasanya di sini ada menu-menu selanjutnya. Jadi tanpa kita harus simpan dan tutup, kita langsung bisa ke step selanjutnya seperti itu. Itu sebagai trik saja sih Bapak Ibu waktu saya mengerjakan soal-soal seperti itu. Kalau misalnya kita simpan dan tutup, kita harus mencari lagi nih purchase request PR01 itu kan memerlukan waktu gitu ya. Nah, tipsnya itu Bapak Ibu sebelum melakukan simpan baru atau simpan tutup, lihat dulu transaksi selanjutnya. Seperti itu. Ini transaksinya purchase request. Dilihat dulu tuh nomor permintaannya, ternyata berkesinambungan ya dari PR1 ke PR02. Bisa kita simpan dan baru. Oke, simpan dan baru otomatis request nomornya langsung PR02. Kalau misalnya Bapak Ibu simpan dan tutup, ya Bapak Ibu harus dari awal lagi tuh ke pembelian gitu ya, ke purchase request seperti itu. Maka mengetikkan request nomornya lagi seperti itu. Kalau Bapak Ibu simpan baru otomatis dia request nomornya itu melanjutkan dari request nomor yang Bapak Ibu input di awal. Seperti itu. Itu sebagai trik aja. Kalau misalnya tapi Bapak Ibu kurang nyaman boleh simpan dan tutup. Seperti itu. Di nomor yang 2 itu ada untuk kebutuhan komunikasi lapangan ya gitu ya dari Departemen Operasi. Jadi Bapak Ibu silakan diisi request nomornya, sesuaikan PR02 sudah betul, terus tanggalnya itu tinggal disesuaikan. Dia butuhnya di tanggal 2 Januari 2023. Oke, ini untuk kebutuhan operasi. Jadi Bapak Ibu karena ini untuk kebutuhan operasi jadi tidak berkaitan dengan stok ya Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi berkaitan dengan stok karena ini untuk kebutuhan komunikasi di lapangan, jadi Bapak Ibu ini tidak berkaitan dengan stok seperti itu. Jadi di itemnya bisa kita searching gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada saat kita
searching yang tadi tuh, kalau misalnya tadi kan yang PR01 kan karena Samsung Galaxy Note, kita perlunya tuh Samsung Galaxy Fold, terus iPhone X Max gitu ya. Sedangkan di sini itu jenis barangnya yang dibutuhkan adalah Xiaomi Redmi Note 7 dan Huawei P30 Pro. Itu kan tidak ada ya, karena ini tidak termasuk ke dalam stok barang dari entitas cyber communication ini, karena ini berkaitan dengan kebutuhan komunikasi di lapangan, bukan untuk berkaitan di stok barang. Makanya oleh karena itu tidak masuk ke dalam stok barang yang kita inputkan di awal setup data perusahaan. Seperti itu. Berarti kita kliknya di barang lain-lain. Seperti itu, keluar ya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu inputkan saja barang lain-lainnya apa. Namanya sesuaikan saja. Xiaomi gitu ya. Xiaomi. Redmi Note 7. Redmi Note 7. Kuantitinya berapa Bapak Ibu? Perlunya 5. Ya, require date-nya berapa? Diperlukannya tanggal 10/01/2023. Seperti itu. Terus ada lagi kan ya Bapak Ibu ya, ada 2 itu. Satu lagi adalah apa itu? Huawei P30 gitu ya. Huawei gitu ya. Kita klik dulu. Nanti barang lainnya Huawei P30 Pro. P30 Pro. Kuantitinya berapa? Kuantitinya butuhnya 3. Require data sama tanggal 10/01/2023. Seperti itu. Untuk menjelaskan dari transaksi purchase request ini adalah untuk kebutuhan operasional gitu ya, atau komunikasi di lapangan, boleh Bapak Ibu tulis tujuannya, yang disitu kan ada tuh ya di bawah departemen, tanggal diperlukan, tujuan kebutuhan komunikasi lapangan. Ini untuk memperjelas saja sebetulnya, tidak ditulis juga tidak apa-apa, tapi ini untuk memperjelas kalau misalnya transaksi purchase request ini tidak berkaitan dengan stok barang di entitas cyber communication ini, tapi untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Oke, sudah Bapak Ibu, sebelum kita klik simpan baru atau simpan tutup, silakan dilihat transaksi selanjutnya. Ternyata transaksi selanjutnya sudah tidak di purchase request, tapi sudah masuk ke dalam purchase order. Oleh karena itu, boleh disimpan dan tutup. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Oke, aman ya. Oke, kita simpan dan tutup. Oke. Di yang selanjutnya itu tadi kita kan di purchase request ya Bapak Ibu ya, di sini nih posisi kita nih awal nih. Nah, kita akan beralih atau naik ke step pesanan pembelian atau di purchase order, seperti itu ya. Nah, silakan Bapak Ibu klik di purchase order. Oke. Di purchase order itu ada tuh Bapak Ibu ya, silakan ya. Di situ kan purchase order itu ada banyak nih, ada dengan uang muka, ntar juga ada dengan biaya kirim, ada dengan diskon. Kalau misalnya Bapak Ibu baca ya, di purchase order itu ada beberapa metode gitu. Dengan contohnya dengan uang muka atau DP. Terus juga ada dengan biaya kirim ya. Ada yang destination sama ada yang FOB shipping point, seperti itu. Disesuaikan dengan transaksi yang ada di modul. Yang pertama kita masuk purchase order dengan metode yang pertama, yaitu dengan uang muka. Oke, di sini adalah tampilan awal dari purchase order Bapak Ibu ya.
Tuh. Nah, ini saya katakan nih, di atas ini ada apa ya? Ada keterangan lagi nih, uang muka, terima barang, salin transaksi dan lain-lainnya. Ini karena kita nanti akan berkaitan dengan uang muka gitu ya atau DP, nanti makanya Bapak Ibu setelah ini dilihat dulu transaksinya. Jika berkaitan, tidak saya sarankan untuk langsung nih klik di sini uang muka seperti itu. Makanya triknya sebelum Bapak Ibu mengakhiri transaksi yang sedang diinput, lebih baik Bapak Ibu membaca, misal diinput semua nih, baca transaksi yang selanjutnya. Kalau kiranya tidak berkaitan, boleh kayak tadi ya, kita simpan dan tutup. Karena memang beda yang tadi purchase request kita masuk ke dalam purchase order. Kalau berkaitan misalnya mau menginput uang muka, nah di sini kan ada permintaan uang muka gitu ya. Nah, ini bisa dilanjutkan langsung untuk menghemat waktu dan efisiensi serta efektivitas. Seperti itu. Bapak Ibu boleh dilihat kembali purchase ordernya dengan uang muka. Di situ purchase ordernya permintaannya ke Samsung Telekom Bapak Ibu. Berarti vendornya itu nanti akan kita pilih adalah si vendor Samsung Telekom sesuai dengan purchase ordernya. Itu ya Bapak Ibu, di sini ada vendornya, kita klik di sini nih ada Samsung Telekom seperti itu. Oke Bapak Ibu, setelah kita pilih Samsung Telekom, kita sesuaikan datanya dengan data yang ada di modul seperti itu. Oke, kita masukkan dulu ya data-datanya ya Bapak Ibu ya. Sesuaikan dulu nomor PO-nya berapa nih Bapak Ibu. PO strip 01 gitu ya. Terus tanggalnya adalah PO date-nya adalah tanggal 3 Januari. Strip 01/01/2023. Ekspektasi atau tanggal yang diharapkan adalah tanggal 09/01/2023. FOB-nya ada nggak? FOB shipping point. Kita klik, ada, ini adalah shipping point, kita pilih shipping point. Terminnya gitu ya, atau syarat pembayarannya di sini adalah 210N30. Kita sesuaikan 210N30 karena kan ini kita sudah mau input di data awal perusahaan tentang terminnya, ada COD, ada N30, ada 210N30. Jika misalnya Bapak Ibu klik tidak ada nih misalnya 210N30 N30 berarti belum menginput seperti itu. Ship via-nya ada, kalau tidak ada di modul maka kita kosongkan saja. Seperti itu. Oke. Ini kita sudah pilih Samsung Telekom ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau sudah memilih Samsung Telekom, di samping Samsung Telekom ini ada request. Request adalah permintaan yang telah kita input yang tadi di awal, purchase request. Seperti itu. Kita boleh klik request. Oke. Kita request yang tadi kita Ibu, input. sebentar. Iya, boleh Ibu. Termin saya tadi pas saya klik yang 210N/30 nggak ada, cuma ada COD. Oh gitu. Oh iya, boleh Bu. Sebentar ya. Jadi di sini Bu, Ibu boleh input dulu di daftar, terus di daftar lain ke syarat pembayaran. Gitu. Nah, Ya, sebentar yang ya, Bu. kayak kemarin. Iya, betul. Nah, nih masuk nih Bu di sini nih. Ini kalau saya kan udah ada ya. Berarti Iya. Ibu tinggal klik baru nih Bu. Nah, jika membayar antara 210 kan berarti 10 gitu ya Bu ya. Terus Iya. akan dapat diskon 2 gitu ya. Jatuh temponya 30, tempo 30. keterangannya ya 2/10 N30 gitu ya. Ibu klik oke. Oke ya. Oh Gitu iya, ya. iya. Oke, saya Siap. pandu sampai situ ya Bapak Ibu ya. Oke, saya keluarkan. Oke, saya keluarkan lagi. Kita balik lagi ke sini Bapak Ibu. Oke. Karena kita tadi sudah membuat purchase request atau permintaan gitu ya, maka
pasti akan muncul PR01 dan PR02. Ingat kembali PR01 itu berkaitan dengan data stok kita, PR02 itu tidak berkaitan. Tadi kalau tidak salah adalah untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Makanya tadi deskripsi yang di bawah itu saya ketikkan kebutuhan untuk di lapangan gitu. Jadi untuk mengingatkan kita ternyata ini PR02 request-nya tidak berkaitan dengan stok barang di entitas cyber communication itu. Nah, oleh karena itu karena kita Samsung Telekom berarti berkaitan dengan stok barang, maka kita pilih yang PR01. Kita klik OK. Nah, ini akan muncul semua purchase request di PR01 termasuk iPhone X Max. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya biar jelas. Kita geser-geser dulu biar jelas gitu ya. Nah, Ibu, ya, Bu, saya yang itu tadi gimana, Bu? klik di sini Mbak di request. Oh iya, Ya, nanti pilih PR-01. oke Bu. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya muncul ya. Tuh, muncul ini ada HP01, HP02, HP03 gitu ya. Bapak Ibu harus cermati kembali, ini adalah vendor yang berkaitan dengan Samsung Telekom. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang tidak berkaitan dengan Samsung Telekom silakan dihapus. Karena ini iPhone X Max ini kan tidak berkaitan dengan vendor Samsung Telekom pastinya. Dia akan berkaitan dengan transaksi lainnya yaitu dengan vendor si Apple. Seperti itu. Oleh karena itu, purchase request yang tidak berkaitan dengan Samsung Telekom silakan Bapak hapus. Bapak Ibu hapus dengan cara klik kanan dan klik hapus. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita hapus. Oke. Tinggal 2 nih, semuanya punya si Samsung, berarti udah oke nih ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya oke, Bapak Ibu silakan lihat lagi di situ unit price-nya harganya berapa, sesuaikan dengan modul. Ya, modulnya berapa unit price-nya, harganya. Harga per unit 13 juta. Ya, harganya adalah 13 juta. Oke. Si Samsung Galaxy Fold-nya berapa Bapak Ibu? 16.500.000. 16.500.000. Oke. Ada diskonnya enggak? Tidak ada. Oke, teksnya jangan lupa ya Bapak Ibu. Teksnya itu langsung saja kita klikkan T. Ini kalau misalnya Bapak Ibu kemarin tidak menyisipkan kode pajak di vendor si Samsung gitu ya atau pemasok Samsung, pada saat kita mengetik T ini tidak akan bisa seperti itu. Makanya tadi sebelum yang kemarin itu setelah kita menginput kode pajak PPN dilanjutkan dengan menyisipkan semua pajak PPN itu ke pemasok dan juga pelanggan seperti itu. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk kita bertransaksi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum menyisipkan, nanti di sini tidak akan bisa diklik begini atau di ketik T gitu. Nah, karena kemarin kan PPN itu kan kodenya T gitu ya, T besar. Nah, berarti ini sudah transaksi yang sudah terkena PPN seperti itu. Dicek kembali data-datanya. HP 01 ya, ada Samsung Galaxy Note 50 harganya 13 juta. Terus ada Samsung Galaxy Fold 40 harganya 16.500.000 seperti itu ya. Ini ada kodenya T. Kita lihat di sini ya. Totalnya ada berapa Bapak Ibu? Ada 650 juta sama 660 juta gitu ya. Lihat di subtotalnya Bapak Ibu ada 1.310 juta itu. Terus juga dia ada pajak PPN-nya ya 11% kemarin sudah kita inputkan. Berarti ada berapa itu? Ada 144.100.000 rupiah. Seperti itu. Jadi total yang diorder adalah 1.454.100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Oke.
Setelah itu nih sudah nih datanya semuanya ya Bentar, di Bu. ya PPN oke. saya, PPN Heeh. saya beda. PPN-nya beda. Coba di gini aja Bu, di enter. Nah, ntar kalau di enter biasanya bisa berubah angkanya. Coba kalau Ibu udah input, coba di enter. Bapak Ibu, mohon jangan diklik simpan baru atau simpan tutup karena ini berkaitan dengan uang muka. Jadi nanti akan kita lanjutkan ke yang ada di atas ini. Ya, Iya, sudah. sudah. Sama Bu? Sama. Ya, oke. Setelah itu Bapak Ibu kita lihat lagi nih transaksi selanjutnya apa gitu ya. Setelah kita melakukan purchase order dengan vendor Samsung, selanjutnya transaksinya apa Bapak Ibu? Boleh dilihat di modulnya. Di modulnya itu apa? Katanya di situ. Setelah kita melakukan purchase order gitu, kita akan apa? Kita akan melakukan apa tuh? Pembayaran uang muka. Nah, pembayaran uang muka di situ nominalnya 111 juta gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu setelah mengisi semua datanya disesuaikan lagi nih sama enggak nih datanya. Oke, kalau udah oke, Bapak Ibu silakan klik uang muka yang ada di atas. Sudah? Kita klik ya Bapak Ibu ya, kita klik uang muka di atas. Oke? Nah, ini akan muncul nih. Akan muncul namanya ke purchase invoice gitu ya, uang muka. Uang muka ini Bapak Ibu nominalnya secara keseluruhan sesuai dengan yang tadi kita input. Kita kan input totalnya memang di 1.454.100.000 rupiah ya. Tapi karena ini uang muka, namanya uang muka kan berarti kan tidak secara keseluruhan gitu ya, bisa sebagian atau 75% atau 30%. Nah, kalau di sini soalnya itu adalah berapa Bapak Ibu? 111 juta kalau nggak salah gitu ya. Nah, Bapak Ibu silakan disesuaikan dulu form nomornya, invoice nomornya gitu ya. Bapak Ibu ya sesuaikan dulu. Form nomornya berapa Bapak Ibu boleh di nomornya adalah di berapa itu form nomornya, ayo invoice nomornya DP01. Form nomornya tidak ada, kalau tidak ada boleh dikosongkan saja. Kita ke invoice nomor berarti dia itu nomor faktur DP strip 01 gitu ya Bapak Ibu ya. Invoice nomor, invoice date-nya berapa Bapak Ibu? Invoice date-nya tanggal 3 Januari 2023. 3/01/2023 gitu ya. Ship date-nya itu tanggal kirim 09/01/2023 gitu ya. Lihat lagi FOB-nya shipping point, terminnya adalah 210N30, betul, ship via-nya tidak ada, silakan dikosongkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita ke ini Bapak Ibu, unit price-nya, karena kita menggunakan uang muka, nah kalau di situ kan uang mukanya 111 juta ya, jadi kita ganti. Kita ganti dengan cara langsung aja kita ketik 111 juta. Seperti ini Bapak Ibu. Ya. Lihat kembali angkanya, nolnya 111 juta. Kalau sudah diisi gitu ya. Ini kan belum berubah nih Bapak Ibu ya, yang di sebelah kanan ini gitu ya. Masih 1454.100. Ini kan dari total transaksi purchase order yang tadi ya, keseluruhan. Nah, caranya bagaimana? Kita klik di bawah sini nih ada amount, di sampingnya kayak ada gambar kalkulator, kita klik. Strip. Nah, langsung berubah. Sudah Bapak Ibu? Boleh yang belum? Kalau belum berubah, silakan diklik amount, itu sampingnya ada kayak gambar kalkulator, diklik. Nanti dia subtotalnya akan berubah sesuai dengan unit price atau uang muka yang akan kita bayarkan. Oke, setelah itu mohon jangan diklik simpan baru atau simpan tutup karena kita akan melakukan ke pembayaran. Seperti itu. Sudah Bapak Ibu? Sudahkah? Ayo.
Itu ya, semoga selesai Bapak Ibu ya waktunya. Oke, sudah Mbak Feby. Oke. Setelah itu mohon Bapak Ibu dilihat kembali lanjutan dari transaksi yang tadi. Di bawahnya itu ada bukti kas keluarnya itu ya, ada senilai 13.100.000 rupiah seperti itu. Bapak Ibu silakan disesuaikan lagi, dicek-cek kembali sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke. Setelah sudah, kita ke purchase payment atau bayar pemasok. Ya Bapak Ibu ya. Sudah. Jika sudah, datanya semua sudah benar, sudah muncul subtotalnya, kita klik di bagian paling atas ini ada salin, bayar pemasok. Kita klik bayar pemasok. Oke. Bu, Ya. mau tanya dong. Kan itu DP ya, 111 juta. Terus ada keterangan pajaknya itu 11 juta kan. Di bawah yang PPN 11%-nya itu 11 juta. Totalnya kenapa tetap 111 juta ya? Itu kan tadi di sampingnya kalau nggak salah ada yang exclude atau include PPN di sebelah kanannya itu tuh Mbak. Kalau nggak salah. Lalu ya, coba nih, di ini ya. Nah, ini sudah termasuk pajak. Jadi 111 juta ini sudah termasuk pajak. Jadi 111 juta ini udah mau pajak gitu. Jadi sudah include gitu. Siap. Ya. Siap. Oke. Bapak Ibu, kita tadi ke bayar pembelian gitu ya. Bayar pembelian ini tadi ada berapa tuh? 13 juta kalau nggak salah gitu ya. Nah, 13 jutanya itu bukti kas keluar. Setelah Ibu itu, sebentar. iya Bu. Bayar pemasok, saya klik ada itu kolom nomor form tidak boleh kosong. Mungkin saya kelewatan apa? Boleh share balik dulu Bu ke mana, share screen dulu deh Bu. Saya stop dulu ya. Boleh share screen Bu Lulu. Bu Lulu boleh share screen silakan. Ini tadi berapa nih Bu? 1.000 kalau nggak salah ya. Gitu kan. Tadi kan pada saat kita memasukkan oke dulu Bu, boleh? Nah, karena tidak di dalam transaksi yang purchase invoice tidak ada keterangan form nomor, tadi kan kalau nggak salah 1.000 nih Bu ya. Ibu masukkan aja 1.000 sama kayak teman-teman yang lain. Coba saya lihat punya saya dulu ya. Sebentar. Kalau nggak salah itu ada 1.000 Bu. Diisi aja Bu 1.000. Boleh diisi, silakan diisi 1.000 Ibu. Oke. Diisi form nomornya 1.000 Bu. Itu mungkin tadi terhapus oleh Bu Lulu gitu. Kalau awalnya memang ada formnya nomornya 1.000 karena di sini tidak ada notifikasi form nomornya berapa, jadi kita abaikan saja gitu ya. Setelah itu kita klik bayar pemasok Bu, sudah datanya sudah semua oke ya, gitu ya. Kalau sudah, oke. Oke, sip, sudah masuk ke dalam faktur pembelian baru. Makasih Bu. Oke, Bapak Ibu, setelah itu kita lanjutkan untuk pembayaran gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu, saya share screen dulu. Oke, di sini tuh ada banyak tuh ya Bu ya. Ada kita keluar nih 17 juta, ada yang 111. Tadi kan kita itu kalau tidak salah ingin transaksinya yang uang mukanya itu sebesar berapa? 111 juta gitu yang DP-nya itu ya.
Gitu. Jadi sebelum kita melakukan ini kita samakan dulu Samsung Telkom, terus semua data-datanya, form nomornya, date payment date-nya berapa Bapak Ibu, silakan disesuaikan payment date-nya, tanggalnya sesuai dengan tanggalnya ada berapa di situ, berapa nih payment date-nya. Payment date-nya ada berapa ini? 3 payment date-nya mana? Tanggal 3 Januari gitu ya. 03 01 2023 gitu ya. Terus cek nomornya berapa tuh? Nomor ceknya 2019 strip 01 strip 01 gitu ya Bapak Ibu ya. Terus juga tanggal ceknya tanggal 3 Januari 03 01 2023 gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ada memonya enggak nih Bapak Ibu? Ada nih memonya. Kalau bisa kita ketik aja tuh ya, pembayaran uang muka pemesanan PO 01 melalui bank gitu ya. Pembayaran uang muka uang muka pemesanan PO strip 01 melalui bank. Seperti itu Bapak Ibu ya. Karena yang berkaitan adalah si DP ini ya 111 juta, maka yang kita centang hanya yang bagian DP yakni 111 juta. Seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu dicek lagi gitu ya data-datanya. Setelah sudah dicek data-datanya disesuaikan Bapak Ibu, maka akan kita simpan dan tutup. Karena di purchase order yang pertama itu dengan uang muka atau DP itu sudah kelar gitu ya Bu ya, sudah selesai. Kita akan masuk ke dalam PO dengan biaya kirim. Kalau Bapak Ibu sudah selesai, kita simpan dan tutup. Oke, seperti itu. Sudah simpan dan tutup. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita simpan dan tutup kembali semuanya. Setelah itu kita simpan dan tutup. Oke. Ibu sebentar. Iya Bu, mari Bu. Punya saya ketika simpan dan tutup ada notif tanggal cek lebih awal dari tahun pajak. Boleh share screen Bu? Siap. Saya stop dulu. Seperti ini Bu. Tanggal cek lebih awal dari tahun pajak. Sebentar ya Ibu ya, saya cek dulu. Oke. Saya cek dulu. Itu mungkin Ibu cek 2019 ya, 3 Yang Januari ini ya, 2019. yang ini ya. Iya, payment date-nya betul Bu. Oh iya. Payment. Cek date-nya sama 2023. Sebentar Ya, betul, Bu. Bu. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Oke, setelah ini kita simpan dan tutup, kita close aja semua teks yang ada di atasnya ya Bapak Ibu, untuk tidak memberikan kebingungan gitu. Kita masuk ke dalam biaya kirim.
purchase order dengan biaya kirim gitu ya. Mudah-mudahan kayaknya tidak selesai ini. Tidak selesai. Kita selesaikan dengan biaya kirim Bapak Ibu. Soalnya silakan Bapak Ibu dilihat dengan biaya kirim. Saya share screen lagi. Caranya berarti masih sama ya Bapak Ibu di pesanan pembelian. Nah, seperti itu. Nah, ini kita masukkan dulu di sini sesuai dengan purchase order dengan biaya kirim. Kepadanya itu ada di Apple. Jadi kita pilih di Apple pemasoknya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, otomatis dia akan keluar si pemasok Apple-nya seperti itu. Kita sesuaikan dulu Bapak Ibu PO nomornya ya. PO 02 otomatis dia sudah. Terus PO date-nya tanggal berapa PO date-nya Bapak Ibu silakan. PO date-nya berapa disesuaikan 3 Januari 01 2023 gitu ya. Ekspektasinya yang diharapkan tanggal 10 01/2023 seperti itu. FOB-nya kita sesuaikan di sini. Dia mintanya adalah dengan destination, berarti kita pilih destination gitu kan Bapak Ibu kan sudah paham ya, yang shipping point dengan destination siapa yang berhak membayar seperti itu. Karena ini kita dengan dikirim destination berarti yang membayar itu berarti siapa si penerima barangnya gitu ya Bapak Ibu ya. Terminnya di sini adalah ada tidak terminnya net 30. Nah, nih tadi kalau Bu Lulu kiranya ya kurang lebih tadi yang baru input 210 N30, N30-nya belum ada, silakan diinput dulu. Tadi yang Ibu tadi yang belum ada seperti itu. Iya, tadi pas saya klik ada, terus saya balik lagi langsung ada Bu. Enggak, jadi saya enggak jadi nginput. Oh gitu, oh ya, Iya. bagus lah. Kalau misalnya kemarin sudah nginput semua sih otomatis sih ada sih Bu gitu. Iya, Kecuali tapi Ibu minta kemarin dibuka ya. dulu mungkin. Iya. Oke, berarti udah ada ya Bu Lulu ya. Kita pilih net 30-nya. Terus save via-nya. Di situ ada keterangan Bapak Ibu pengirimnya dengan FedEx gitu ya. Kita belum ada nih save via-nya gitu ya. Nah, kita bikin aja nih. Klik ini nih pengirim baru kita klik. Nah, di sini ada kan nih baru ya namanya apa? Kita masukkan sesuai dengan yang di modul yaitu namanya adalah FedEx gitu ya. Itu kita oke. Sudah Bapak Ibu sampai sini? Oke ya. Nah, langsung dia muncul FedEx. Oke. Ini adalah purchase order dengan vendor atau pemasok si Apple. Di purchase request sebelumnya kita memasukkan di PR01. Ingat lagi ada Samsung sama si Apple gitu ya, Samsung sama iPhone X Max kalau tidak salah. Nah, sedangkan di purchase order yang pertama PO-01 kita sudah melakukan purchase order di pemasok yang namanya tadi Samsung. Makanya tadi yang iPhone X Max itu kita hapuskan. Nah, itu gunanya untuk kalau misalnya transaksi lagi nih Bapak Ibu di Apple. Nah, makanya kita selanjutnya kita klik requestion. Nah, requestion itu ingat lagi Bapak Ibu PR01 berkaitan dengan stok barang kita, PR02 tidak berkaitan atau dengan kebutuhan komunikasi lapangan tadi ya. Oke, kita klik PR-01 kita oke. Nah, otomatis yang keluar hanya HP 03 karena yang HP 01, 02 itu berkaitan sama Samsung dan sudah kita lakukan transaksi di sebelumnya. Kenapa tadi yang pada saat PO yang pertama yang Samsung itu keluar semuanya pada saat kita pencet requestion ini gitu ya. Karena kenapa? Karena belum si X-Max-nya ini belum dilakukan purchase order, maka dia otomatis akan keluar. Karena ini dua sebelumnya yang kita inputkan di PR01 itu HP 01 dan 02 sudah dilakukan transaksi sebelumnya, otomatis dia sudah tidak akan ikut terinput seperti itu.
Silakan Bapak Ibu disesuaikan lagi datanya. HP 03 iPhone X Max, kuantitinya ada 50 gitu ya. Terus harganya berapa Bapak Ibu? 13.200.000. Ada diskon kah? Gitu ya. Di sini dengan biaya kirim totalnya, teksnya jangan lupa Bapak Ibu disisipkan kode teksnya seperti itu. Jika sini kan belum muncul nih ya subtotalnya Bapak Ibu ya, silakan di enter saja. Nah, setelah itu kan ada muncul baru, kolom baru gitu ya, kita hapus saja gitu untuk memunculkan si subtotalnya ini gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu gitu bisa, kalau ini kan dengan biaya kirim gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sininya tuh ada nih, kalau tadi kan tidak dengan biaya kirim. Nah, ini adalah estimasi freight-nya. Di situ estimasi freight-nya berapa Bapak Ibu? Estimasi freight-nya kalau coba lihat di soalnya, Bapak Ibu boleh lihat di soalnya. Estimasi freight-nya kalau tidak salah lihat di situ ya. Ada subtotalnya 660, terus PPN-nya 72.600 betul sama. Nah, estimasinya tuh di bawahnya tuh ada biaya kirimnya tuh 2 juta. Itu Bapak Ibu ya, berarti Bapak Ibu inputkan di estimasi freight-nya atau biaya kirimnya sebesar 2 juta karena ini transaksi yang berkaitan dengan apa? Dengan transaksi yang dengan biaya kirim gitu. Makanya di sini CVA-nya itu kita menginputkan baru FedEx gitu. Jadi di sini Bapak Ibu boleh silakan diinputkan nominalnya 2 juta. Ini adalah termasuk ke dalam biaya kirim. Oke. Dah, itu ya Bapak Ibu ya. Setelah kita masukkan estimasi freight, di sininya akan ada muncul baru nih Bu, akun biaya kirim. Nah, akun biaya kirimnya itu yang akan kita gunakan itu adalah freight in untuk akun biaya kirimnya. Seperti itu. Jadi kita bisa klik di sini. Ada nomornya itu adalah dia kalau tidak salah freight ini itu belum ada. Bapak Ibu boleh buatkan baru akun baru. Caranya saya ulangnya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu menginputkan estimasi freight-nya 2 juta akan muncul sini akun biaya kirim. Kalau misal Bapak Ibu mau langsung simpan dan tutup atau langsung ke uang muka, terima barang dan lainnya, ada notifikasi ini belum dimasukkan seperti itu. Jadi sebelum itu kita masukkan dulu akun biaya kirimnya apa di sini. Misalnya kita mau cari freight in gitu ya. Ada atau tidak, kalau misal biasanya kalau freight in itu belum ada atau belum jadi standar dari akun yang bawaannya, jadi kita input aja akun baru, klik sini gitu ya Bapak Ibu ya. Kita pilih apa Bapak Ibu, silakan dipilihnya bebannya itu COGS gitu, harga pokok penjualan gitu ya, atau kalau ini pakai bahasa Inggris cost of goods sold gitu ya. Namanya baru kita masukkan apa, freight in. Freight in gitu Bapak Ibu ya. Setelah itu baru kita klik OK. Oke, udah masuk nih Bapak Ibu. Sudah sampai sini. Nih ya, boleh Bapak Ibu sudah sampai sini kah? Sudah ya, berarti ya. Setelah sudah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat lagi di dengan biaya kirim itu tidak ada transaksi selanjutnya gitu ya, berarti Bapak Ibu boleh simpan dan tutup. Kita akan berlanjut kepada purchase order dengan metode diskon. Oke, kita simpan dan tutup ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga kita tuntaskan di PO dengan diskon ya Bapak Ibu ya. Ada waktu 9 menit lagi, semoga selesai. Walaupun untuk bab ini belum selesai secara keseluruhan gitu. Kita lanjutkan di pesanan pembelian kembali, masih di purchase order. Di situ Bapak Ibu bisa lihat kita
menentukan lawan transaksinya pada PO yang ini adalah PO ketiga itu dengan Oppo. Kita klik seperti biasa di sini ya, tanda panah ke bawah kita klik Oppo. Nah, setelah itu sesuaikan dengan data-datanya. PO-nya sudah sesuai PO 03, PO date-nya berapa Bapak Ibu? 04/01/2023. Ekspektasinya tanggal berapa? Tanggal 10 Januari. Tanggal 10/01/2023. Seperti itu. FOB-nya kita pilih shipping point sesuai dengan yang di modul. Terminnya atau syarat pembayarannya adalah net 30. Ship via-nya ada atau tidak? Kalau tidak ada, boleh kita kosongkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sudah, kita sesuaikan dulu. Sudah. Oke, sudah. Bapak Ibu sudah. Kalau sudah, kita masuk langsung ke dalam itemnya. Ya. Karena kalau kita ingat-ingat kembali, purchase request itu yang tadi dibuat itu di PR01 hanya berkaitan dengan vendor atau pemasok Samsung dan juga si Apple gitu. Dan dua vendor ini sudah kita lakukan transaksi di sebelumnya. Oleh karena itu pasti purchase request-nya itu sudah tidak ada, sedangkan PR yang 02 itu tidak berkaitan dengan stok barang, melainkan berkaitan dengan kebutuhan komunikasi di lapangan. Oleh karena itu boleh kita langsung ke dalam text bar yang ada di sini item. Kita langsung cari saja di sini, di situ maunya apa ke Oppo Reno Z. Kita klik 2 kali, terus kuantitinya disesuaikan Bapak Ibu ada 20, unit price-nya harganya 3.500.000 gitu ya. Ada diskonnya kah? Gitu ya. Terus Bapak Ibu boleh disesuaikan lagi dengan teksnya, kita sisipkan kode T. Setelah itu kita enter, kita inputkan lagi Oppo F11 Pro. Oppo F11 Pro. Berapa kuantitinya? 30. Harganya unit price-nya adalah 3.400.000. Oke, kita sisipkan lagi kode pajaknya. Oke, Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan PO yang dengan diskon gitu ya. Di situ ada notifikasi di subtotal bawahnya itu ada diskon 5% gitu ya. Nah, setelah itu berarti di sini kita berikan diskon. Klik di sini Bapak Ibu ya, subtotal di sini kita masukkan 5%. Seperti itu. Oleh karena itu muncullah diskonnya sebesar 80 berapa nih? 8.600.000, benar atau tidak ini? Ya, 8.600.000 gitu ya diskonnya. Nah, ini kan sesuai dengan modul kita, dia dapat diskon 5% dari total harga 172 juta, diskonnya 5% yaitu 8.600.000 gitu ya. Jadi totalnya tuh semuanya dengan pajak itu jadi 181.374.000. Oke. Sebelum kita melakukan simpan baru, simpan tutup ataupun langkah selanjutnya, Bapak Ibu silakan dilihat di transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya apa nih Bapak Ibu? Kalau transaksi selanjutnya tidak berkaitan, ini kita purchase request, permintaan pembelian tidak disetujui oleh manajemen, berarti tidak berkaitan dengan purchase order dengan diskon. Oleh karena itu, apabila Bapak Ibu sudah menginputkan datanya, disesuaikan semuanya sudah
sesuai angkanya, diskonnya, besarnya. Kalau sudah kita simpan dan tutup seperti itu. Oke, kita simpan dan tutup. Oke. Nih Bapak Ibu, kita sudah melakukan di tahap bab 4 ini di pembelian gitu ya, sudah ada di purchase request. Tadi kita sudah melakukan purchase order dengan 3 metode. Yang pertama dengan uang muka, yang kedua dengan biaya kirim, yang ketiga dengan diskon gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 metode purchase order yang kita inputkan hari ini. Oke, Bapak Ibu masih ada waktu tidak nih 2 menit gitu ya. Kita lanjutkan satu lagi ya Bapak Ibu ya, untuk purchase request permintaan pembelian tidak disetujui oleh manajemen. Tadi kalau Bapak Ibu ingat, kita menginputkan 2, PR01, PR02. Nah, PR02 ini kan tidak berkaitan dengan data stok kita, melainkan berkaitan dengan kebutuhan komunikasi di lapangan. Nah, ini kan purchase request itu adalah permintaan kepada manajemen gitu ya. Nah, ternyata untuk purchase request yang kebutuhan komunikasi di lapangan itu tidak disetujui oleh manajemen, ditolak gitu. Nah, di sini kasusnya itu ditolak oleh si manajemen gitu. Jadi di situ ada tuh bukti memorial. Manajemen tidak menyetujui permintaan pembelian nomor PR02 gitu ya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu klik di daftar. Berarti kita kan tadi kan sudah menginputkan PR ya. Jadi kita ingin memberikan keterangan di PR strip 02 itu ternyata permintaannya PR02 yang berkaitan dengan kebutuhan komunikasi lapangan itu ternyata tidak disetujui oleh manajemen. Gitu, caranya adalah Bapak Ibu silakan ke daftar gitu ya. Bapak Ibu terus ke pembelian. Setelah ke pembelian, Bapak Ibu silakan ke permintaan barang atau purchase request. Nah, ini akan muncul nih seperti ini tampilannya. Setelah seperti ini, Bapak Ibu silakan hilangkan centang yang ada di sini, di tanggal ini. Oke, nah makanya kalau tadi kan kalau kita klik centang ini nggak keluar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita unchecklist di sini akan keluar nih PR02 gitu ya Bapak Ibu ya. Itu makanya statusnya sedang diproses karena kita baru mengajukan request atau permintaan gitu ya di PR strip 02 untuk kebutuhan komunikasi di lapangan. Ternyata permintaannya ini ditolak gitu. Oleh karena itu caranya bagaimana Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu double klik di sini. Nah, ini kan masuk tuh ya ke yang kita inputkan tadi, ada Xiaomi dan Huawei. Setelah itu Bapak Ibu silakan klik bagian sebelah kanan ditutup. Oke. Setelah ditutup, Bapak Ibu klik tutup, berarti ini sama saja bahwa permintaannya ini tidak ada tindak lanjut atau ditolak oleh manajemen. Seperti itu. Setelah ditutup, kita simpan dan tutup. Oke. Berarti kalau kita perbaharui sudah hilang. Gitu ya. Tadi kan statusnya diproses, sedang proses. Karena ini sudah kita tutup atau dengan kata lain ditolak oleh manajemen. Kalau di sini bukti memorial berarti sudah tidak ada purchase request yang sedang diproses gitu. Kalau tadi kan sedang diproses karena statusnya itu ya belum tahu mau diterima ataupun ditolak. Ternyata ditolak, makanya kita tutup. Oke. Bapak Ibu, hari ini kita sampai di purchase request di mana yang ditolak oleh manajemen gitu ya. Sebenarnya masih ada receive item gitu ya. Di bab 3 ini di bab 4 ini masih ada beberapa transaksi lagi tapi waktunya sudah jam 9. Saya tanya admin dulu ya Bapak Ibu ya, bagaimana baiknya. Mbak admin, kira-kira gimana nih Mbak? Mau dilanjut atau bagaimana Mbak?
Halo, Halo, selamat malam Mbak. Bu Tri. Iya, malam, Mbak. Mangga, Mbak. Mungkin bisa disepakati saja ya oleh peserta bagaimana enaknya. Apakah masih mau dilanjut atau sampai di sini dulu biar nanti dilanjut besok. Bisa dikoordinasikan dengan peserta gimana enaknya kira-kira. Oke. Bapak Ibu gimana Bapak Ibu? Kita masih ada di modulnya, silakan dilihat dulu ya. Berarti kita nanti masih 4.3 penerimaan barang di save item. Masih ada retur, ada pembayaran pembelian. Terakhir di pembayaran pembelian. Jadi kita masih 4.3 nih. Posisinya kita baru terakhir, baru mau masuk di 4.3. Kiranya gimana Bapak Ibu? Mau dilanjut atau mau di stop atau dilanjut besok? Seperti itu. Karena sudah injury time nih 21. Bagaimana? Saya sih lanjut besok aja, Mbak. Oke, Bu Feby lanjut besok. Yang lainnya gimana? Iya, Bu, bisa lanjut besok. Ya, lanjut besok. Oke, lanjut besok ya, Bapak Ibu. Iya, Ibu Yang- mungkin akan dilanjut besok saja. Oke, baik. Bu. Oke. Tidak. Ya, oke, baik. Tidak apa-apa, teman-teman. Kalau memang kesepakatannya seperti itu, karena sudah malam, mungkin Bapak